maaf nih Pak, kita dapat informasi foto ini dari temennya Vika. Waktu Bapak lagi satu mobil sama Vika. Saya lihat, Mas. Ini satu mobil sama Vika Ibu, dia bukain pintu Bapak ini. Ya, ini sekarang kita akan menuju klien kita. Klien kita kali ini namanya Ibu Lina. Ya, Ibu Lina ini pengen mencari anaknya yang udah lama menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Ya, jadi ya ini agak sedikit miskomunikasi, baik itu sama Ibu Lina ataupun sama suaminya Ibu Lina. Seorang ibu yang pengen mencari anaknya. Bayangin udah 4 bulan anaknya menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Perempuan lagi. Nah, saat ini lagi jualan. Kita janjian di tempat jualannya. Ya, di dekat rumahnya dan itu Ibu Lina kayaknya. Iya bener ya? Iya, bener kayak sudah. Yaudah kita ke tempat langsung Bu Lina ya. Kamu Bu Lina. Mereka minta tolong sama kita untuk mencari di mana keberadaan anaknya yang namanya Vika. Bu Lina. Halo, Ibu. Assalamualaikum Bu. Iya. Ini jualan ya? Ibu Lina ini 3 tahun yang lalu mengalami kecelakaan. Sehingga kakinya patah dan dia tidak bisa berjalan seperti normal. Udah mau bantu saya. Sama-sama Ibu. Ya, ini Ibu mau ngobrol di mana nih? Atau sambil jalan aja? Kita turun. Oh, ke rumah aja ya? Mari, Ibu. Ya, yuk. Bisa nggak, Bang? Kita antar Ibu Lina menuju ke rumahnya. Rumahnya melewati perkampungan yang sangat sederhana sekali. Begitu sampai rumahnya, Feli ketok pintunya dan kemudian buka pintu rumahnya. Oh ya. Bapak. Ada perempuan di situ. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kok ada perempuan Bapak? Ada perempuan itu. Siapa itu? Mau kemana itu? Mau kemana? Apa? Hah? Bapak siapa? Urusannya siapa? Siapa? Hah? Urusan dengan siapa? Anda dengan siapa? Siapa perempuan itu? Hah? Siapapun dia, urusan saya. Gue berusaha ngejar perempuan yang tadi di dalam rumahnya. Karena gue pengen tanya sebenarnya masalah apa ini. Tapi perempuannya kabur lewat pintu belakang. Apa yang Bapak lakuin, Pak? Nggak. Saya lagi cari Bu. Terus itu cewek siapa? Teman Bu. Masa teman-teman? Bapak lagi ngapain tuh? Teman lagi bicarain kerjaan Bu. Enggak, Bapak bohong. Lihat penampilan Bapak kayak gini. Siapa? Saya dari ATPD membantu di sini buat cari anak Bukan Bapak. urusan saya, ini urusan keluarga saya. Mau kemana ya? Mau kemana? Ayo, gue. Ayo, Pak harus tanggung jawab. Bapak sadar dong, Pak. Anak itu lebih dari apapun. Masa Bapak biarin aja anaknya hilang sih? Ini teman saya. Nggak mungkin teman Bapak berdua, anak saya lihat sendiri tidur-tiduran berdua di sini. Hah? Dipaksa kok di rumahnya laki-laki itu apaan? Nggak ada dipaksa namanya itu. Iya, saya lihat sendiri. Mana Chandra nggak pakai baju, Pak? Gue tangkap dia di situ, gue temuin sama Pak Joni, suaminya Ibu Lina. Gue temuin sama orang-orang semuanya di situ dan ternyata masyarakat semuanya datang. Astagfirullahaladzim. Ini Pak. Ayo tanggung jawab Pak. Pas kita
kita tanya perempuan itu, ternyata perempuan itu udah punya suami. Dan suaminya sama masyarakat marah di situ. Biar diklarifikasi dulu, Pak. Biar diklarifikasi dulu, Pak. Iya, Pak, sabar dulu, Pak. Sabar. Pak, sini, Pak. Bapak tanggung jawab sini. Bapak tanggung jawab ini. Ada apa ini kalian berdua? Pak. Kayak gini saya kerja banting tulang buat suami saya, tapi kenapa suami saya kayak gitu sama saya, Pak? Di situ Ibu Lina nangis. Dia kecewa melihat suaminya seperti itu. Dia nggak percaya ternyata suaminya seperti itu. Ibu mau di dalam aja, ini warga mana? Mau di dalam aja. Sambil nangis dia cerita anaknya semata wayang yang namanya Vika menghilang 4 bulan yang lalu. Sempat ribut sama suami saya, Mas. Ya, tapi saya lereng nggak bisa. Akhirnya dia nekat, dia pergi meninggalkan rumah. Saya sedih waktu itu. Malu dengan Mas Mandala, Pak Peli dan teman-teman semua, Mas. Sabar Bu ya. Ini Allah bukakan semuanya. Allah kasih tahu semua kebenarannya. Dia ngenetin saya, dia selingkuh di belakang saya. Iya, Mbak. Enggak. Yes, sebelumnya anak ibu kerja atau bagaimana? Anak saya udah putus sekolah, Mas. Cuman bantuin saya aja di rumah. Bantuin kerja cari uang juga. Iya, cuman semenjak bertengkar sama suami saya, dia pergi, Mas. Udah cari kemana aja? Saya cuma hanya bisa cari semampu saya aja, Mas. Sini. Nah, terus kira-kira ibu udah cari kemana saja? Ke temannya udah belum? Dia bilang udah. Ke tempat tongkrongannya udah belum? Dia bilang udah. Ya, udah cari ke tempat teman-temannya, tempat tongkrongannya, rumah saudara-saudara nggak ada semuanya. Iya, terus ini kita mau coba cari kemana? Ada sih, Mas, satu tuh pacarnya mantannya saya. Dika ini pernah punya pacar namanya Kinoy. Di daerah Kalideres, Mas, rumahnya, Mas. Saya dari dulu pernah pengen ke sana. Saya nggak bisa ke sana karena dengan keterbatasan saya. Jadinya kalau sekitar sini saya udah cari tahu dan mungkin tinggal satu-satunya itu si Kino itu barangkali dia tahu. Udah nanti biar tim kita cek dulu ibu alamat rumahnya bener nggak ada alamat itu. Jadi kalau emang ada kita baru ke sana ibu ya. Iya. Nah akhirnya tim memutuskan untuk melanjutkan pencariannya besok karena pas hari itu Ibu Lina masih syok banget. Saya mau istirahat aja dulu, Mas. Saya udah lemes banget. Ya mungkin nanti besok lagi dilanjutkan. Ya ini kita hari ini break dulu pencarian. Ya besok baru kita lanjutin lagi. Ibu, ya kita pamit Bu ya. Mari Ibu ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Berapa hari kemudian Ibu Lina ngubungin kita. Katanya dia pengen mencari anaknya. Dia pengen melanjutkan pencariannya. Dan janjian di tempat jualannya yang biasa tempat dia mangkal. Nah pas kita sampai di tempat jualan Ibu Lina. Iya, Pak, ya. Loh, Pak mau kemana Pak? Kenapa, Pak? Hah? Mau diusir? Sama siapa diusirnya? Siapa yang ngusir? Hah? Loh, Di situ kita ngelihat ada
keamanan seperti satpam begitu yang ngusir-ngusir orang-orang yang jualan di situ. Hah? Saya lagi Kenapa datang, harus usir, Pak? Bapak kenapa Iya, diusir, Pak, pelan-pelan dulu, Pak. Kasihan itu, Pak. Pak, yang Pak ini kenapa diusir? Pak, ibunya kan kasihan, Pak. Pak, ya udah, Pak. Kita Bapak lihat dong bantuin, kondisinya, Pak. Pak. Ya, Tolong udah, bentar, sabar. Ya, pelan-pelan, Pak. Jangan kayak gitu, Pak. Kasihan ini, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya, sebentar, Pak. Ya. Ibu kenapa sih Pak diusir? Bukannya ibunya biasa jualan di sini ya Pak? Tempat ini tempat parkir ini ada. Tapi kan kasihan, Pak. Bentar, Ini, Pak. kasihan Cari Pak. uang juga, Dia Pak. biasanya jualan di sini loh Pak. Ya nggak apa-apa sih, cuman ini ada yang hajatan nih, jadi mesti Oh, dilarang. Oh ya udah. Ibu, Ya nggak Pak. apa-apa Ya. Ibu ya. Kita cari tempat Tuh, lain satu Ibu semua ya. nih buat mainannya, jualannya. Feli. Ya Allah. Kita berpikir positif saja. Daripada nanti cari ribut sama pihak keamanan, akhirnya kita berpikir positif saja. Ibu ini nggak apa-apa lagi kerja mau pencarian ini? Iya nggak apa-apa mas, saya pengen cari anak saya mas. Nggak apa-apa ya? Iya. Yaudah ini kita mau nyari kemana? Nah Ibu Lina tetap pengen ketemu sama anaknya. Dia bilang dia pengen melanjutkan tempat mantan pacar anaknya yang namanya Kino. Cuma jam sekarang ini, ya, jam siang ini biasanya Kino ini ada di tempat usahanya Mas. Kalau siang-siang kayak gini, kayaknya dia kerja di toko bunga. Oh nggak jadi Di kita Kalideres sampai ya? rumahnya Ibu? Di Rawabelong mas. Hah? Di Rawabelong. Rawa belum. Iya dia jualan di Oh ya toko di bunga. Kalideres kemarin Ibu bilang itu Itu rumahnya. rumahnya, iya. Oh cuma kalau siang dia jualan toko bunga. Iya. Oh. Jadi kita iya, coba ke iya. sana Bu ya. Udah. Iya. Yuk. Ya, Ibu, ayo Ibu. Di mana Ibu bunga yang seberang ya? Iya. Oh, Begitu sampai di daerah Rawabelong, tempat jualan bunga, kita tanya di sana, kenal nggak namanya Kinoy? Mas, Inai gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Iya, Mas Kino ya. Iya, betul. Jadi Mas Kino, ini kita mau nanya, Mas Kino ini pernah pacaran sama Vika. Vika kan? Saya udah nggak pernah ketemu lagi, Mas. Saya udah lost contact sama dia. Begitu dimintain tolong masalah Vika, bukannya nggak mau bantuin di sini, tapi Ya, mungkin. Jadi Mas, di sini Mas ya. Mas, kenapa emang? ada. Kamu bohong ya sama aku ya Mas? Nggak. Memang kamu ada selingkuh sama Vika ya? Enggak, bener. Aku udah lost contact itu udah lama banget, beneran. Ya, apa, udah bohong. Jahat kamu ya Mas? Aku nggak pernah selingkuh lagi sama Vika, satu kali pun saya nggak pernah. Beneran itu udah lost contact dan itu udah lama aja aku udah lost contact dan nggak ada lagi kontak sama dia dan cuma sampai nanti aku udah nggak pernah. Mbak sabar dulu Mbak. Jadi gini, ini kitanya bukannya pengen bahas sama Mas ribut, enggak. Kita ini tadi datang ke sini cuma mau nanya baik-baik Mbak. Kenal Vika enggak? Vikanya sekarang ada di mana? Karena ibunya ini nyariin Mbak. Nih ibunya Vika udah nggak pulang 3-4 bulan ini. Ya mungkin dulu kan Mas Mas Kino ini kan pernah pacaran Mbak. Dulu tapi nggak tahu sekarang. Lama ya, udah lama. Iya kita mau nabung lagi. Emang saya akuin, saya dulu pernah ketemu sama Vika. Dia itu sering banget itu nonton futsal sama temen-temen cowoknya. Dan itu tuh dia pun nggak sama cowoknya nemplok sana nemplok sini. Makanya itu saya putus sama dia ibu, beneran. Saya pun juga nggak tahu sekarang lagi di mana dia. Oke, emang
Yang saya akuin, dulu terakhir saya ketemu sama dia nongkrong sama teman-temannya, teman-teman laki. Yang itu dan terakhir kalinya aku ketemu sama dia. Habis itu Di saya daerah bawa mana? ke Daerah mana, Mas? Di mana, Mas? Kasih Di tahu mana? daerah mana? Nongkrongnya di mana? Pancoran sana. Di Pancoran? Iya. Namanya itu Champion Futsal. Sama istrinya diusir, dan di situ Kinoy pun berusaha untuk mengusir kita. Iya, udah. Ya. Sampai di tempat futsal, rame banget di situ suasananya. Kita coba tanya orang-orang di sana deh. Kita tanya sama 1 orang, 2 orang yang ada di sana, dan ternyata. Sorry, ada yang kenal Vika nggak ya? Namanya Vika ya? Iya. Nih. Lah, Vika ini? Iya. Ah, nakal ini mah. Hah? Nakal. Coba yang ini kenal nggak? Itu kan dia udah mau. Om Dirga. Coba. Yang Vika ini ini, Om Mbak yang Vika ini ini. nih. Sorry. Dia kan dulu pernah sama Vika. Jangan sembarangan dong, itu anak saya. Nggak mungkin anak saya kayak gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya lebih tahu anak saya. Nggak mungkin anak saya kayak gitu. Sedih Bu Lina di situ. Dia di situ berusaha belain anaknya. Dia bilang sama anak-anak muda itu nggak mungkin anak saya begitu. Anak saya itu orang baik, Mbak. Nggak mungkin Mas anak saya seperti itu. Jangan jelekin anak saya dong. Nggak mungkin anak saya kayak gitu. Nggak mungkin. Kenapa Vikanya kenapa? Iya, itu nakal banget sih. Coba. Mas, nggak mungkin. Nakal anak saya banget. kayak gitu. Maksudnya nakalnya kenapa ini? Ya gitu lah, semua udah pada tahu ya. Kayak giliran gitu ya antara mereka. Oh, saya sih kalau teman-teman pada bilangnya ya dia sama om yang Jaga dong mulutnya, nggak mungkin. Akhirnya di situ salah satu dari mereka nyeletuk. Terakhir Vika ini pacaran sama Om. Om. Salah mungkin kalian. Pacaran maksudnya? Salah mungkin. Dia kerja kali di Bukan sana. salah orang sama mungkin, bukan anak saya. enggak itu benar itu. Saya yakin itu dia. Pacaran sama Om. Dia terima anak saya kayak gitu. Waduh. Nggak mungkin. Tapi nggak salah orang kan ini? Enggak salah. Enggak ya? Di mana itu? Om Dirga di mana itu? Dia Kelapa Gading kan ya? Iya, Kelapa Gading. Jalan Kelapa Gading Raya tuh. Terakhir dia pacaran sama Om. Sering diantar jemput tuh sama Om namanya Om Dirga. Kalau nggak percaya tanya aja sana. Dia punya usaha bengkel dan juga punya usaha bemper mobil di daerah Kelapa Gading. Terakhir di sana ya? Om Dirga ini, Om Dirganya atau Vikanya? Dirga soalnya. Kerja kali di sana. Dia mungkin kerja anak saya. Emang hubungan. Deket banget lah. Sebentar. Kayak tinggal bareng. Ya udah ya, makasih ya. Kita coba cek ke sana ya. Thank you ya. Iya Ibu, ini informasinya sangat nggak enak banget ini buat Ibu. Ya. Mungkin salah kali Mas anak-anak itu Mas. Iya, tapi kita berkali-kali tanya fotonya, ternyata bener Ibu. Makanya kita juga bingung. Coba cari tahu Mbak, anak saya Mbak. Iya. Iya, ini kita akan coba cari ke daerah. Tahu Ibu ya. Kita akan coba cari ke daerah Kelapa Gading Ibu. Iya. Ya tadi dengan sama Om Dirga itu ya. Mudah-mudahan nggak ada hubungan ya. doang sih Ibu di sana Ibu ya. Iya. Ayo Bu. Informasi terakhir adalah bengkel. Ya, bemper mobil katanya milik punyanya Om Dirga. Om Dirga ini katanya sering antar jemput Vika. Nah, kalau sering antar jemput, berarti ini ada hubungan tertentu nih pasti. Kita harus telusuri kebenarannya. Begitu sampai tempat bengkel, yuk kita tanya-tanya dulu Ibu sini ya. Permisi. Pak, misi Pak. Pak, misi Pak. Mau nanya Pak, ini bengkelnya Om Dirga Pak? Iya, Bang. Saya mau tanya Om Dirganya ada nggak? Om Dirganya lagi hajatan nih natin di Tanjung Priok. Oh, di Tanjung Priok. Pak, boleh ngobrol sebentar nggak? Gini nggak enak ngomongnya nih. Ya Pak, sorry ini bengkelnya Om Dirga berarti benar? Iya, benar. Om Dirganya ada?
Lagi hajatan di Tanjung Priok, anak. Hajatan nyatain anaknya. Oh Ini gitu. ada kegiatan lagi dari hotel. Oh ini lagi libur ini bengkelnya. Hajatan, iya di rumahnya mas. Lagi nyunatin anaknya. Coba aja ke sana. Di mana sih Pak di ininya? Tanjung Prioknya di mana? Jaru Laut. Pak kenal sama Vika nggak Pak? Bapak pernah lihat nggak? Ya, Vika, pernah ada sini, ada ada fotonya. perempuan ini, Pak. Yang ini nih Pak, namanya Vika. Oh, bisa. Iya. Kenal sih. Pernah lihat? Datang ke sini? Enggak. Kenal, banyak yang kesini tapi nggak kayak ini orangnya iya lain. Katanya ini kenal sama Om Dirga. Iya, malah katanya dia hubungan. Tahunya di rumahnya paling. Nggak boleh sama sekali ya. Ya udah Pak kalau itu. Makasih Pak ya, alamatnya jadi di Tanjung Priok di dekat jalur apa? Laut ya? Alur laut ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Yuk, dikasih alamatnya, kita langsung menuju ke sana. Sampai di tempatnya Om Dirga, suasana rame di situ. Akhirnya kita inisiatif, ya sudah, kita coba aja masuk ke dalam. Nanti biar gua ngomong berdua sama Om Dirga. Iya Ibu. Ya Ibu, kita mau ketemu sama Om Dirga. Katanya Om Dirga yang lagi hajatan ini. Oh iya. Iya. Dia kenal. Saya. Sebenarnya sih nggak begitu kenal, cuman ini mau sekalian silaturahmi aja. Gitu. Ya. Oh, Bapak nggak bilang ya kalau Mas Mandalanya diundang. Ya, Ibu ini apanya Pak Om Dirga? Saya sorry, istrinya. Ini istrinya Om Dirga. Kalau gue bilang terus terang sama dia, di acara suasana seperti ini, pasti kacau balau ini pasti. Oh istrinya Om Dirga? Iya. Oh, iya. Bisa ketemu sama Om Dirganya aja Ibu. Oh gitu. Iya, iya. Begitu ketemu sama Om Dirga, langsung di situ gue coba pelan-pelan ngomong sama Om Dirga. Oh iya. Oh ini Om Dirga? Dalam rangka apa Ini Om Dirga ini? Iya, saya sendiri. Ya Om Dirga, Ibu bisa ngobrol sebentar Om? Sebentar kita ngobrol dekat sini bisa nggak? Ibu sebentar Ibu ya? Boleh. Iya. Sebentar ya, Mas. Ya. Ya, ini Ya, Om, ini maaf ngobrol sebentar Om. Kita datang ke sini sebenarnya mau tanya aja Om, atau pengganggu acara ini. Om Dirga kenal sama Vika? Vika sama Vika. Gue ngomongnya pelan-pelan sama dia. Oh minta maaf, saya mau tanya, Om kenal sama Vika nggak? Dia bilang awalnya enggak. Vika Om, Vika yang umurnya masih 20 tahun, Om kenal kan? Nggak apa-apa, ini cuma tanya. Sebentar, nggak apa-apa. Ditanyain dulu sebentar. Soalnya kan banyak orang. Iya, lagi hajatan kayak gini, Mas. Soalnya kita ada fotonya di situ coba. Ini Ibu, mohon maaf ini kita ada fotonya. Mohon maaf nih Pak, kita dapat informasi foto ini dari temennya Vika. Waktu Bapak lagi satu mobil sama Vika. Boleh saya lihat, Mas? Ini satu mobil sama Vika Ibu, dia bukain pintu Bapak ini. Enggak Ibu, kita cuma mau nanya aja Vikanya ada di mana dan Bapak ini kenal Vika di mana. Ini soalnya ibunya Ibu. Kasih tahu, Pak. Di mana? Ini ibunya nyariin ibunya kasihan. Ibunya nyariin Vika Pak, kasihan. Pak, selama ini. Coba aku jelasin dulu semua Ibu. Pak. Ya. Pak. Taruh Selama ini kamu bilang rapat di luar kota. Bilangnya di luar kota rapat. Kemana? Kalau namanya foto gini, Mama jangan dengar berita begini. Ini kan bisa editan. Bapak juga itu dong. Maaf, Ibu. Ya. Dikiranya kita ini manfaatin dia langsung marah di situ, dia ngusir kita semuanya. Mau kamu itu apa? Kamu Mas tahu nggak? Kamu tahu nggak ini saya lagi acara apa dan kamu bawa berita seperti itu? Ibu semua jadi sudah mempermalukan saya di depan orang semua. Ini acara anak saya lagi gembira. Pintu terbuka untuk Mas. Ini suasana kita lagi bergembira, lagi mengadakan pesta anak saya. Mas keluar. Enggak Pak, Ini coba ngapain? saya cuma mau nanya aja Pak. Enggak, saya mau nanya aja Pak. Kan kita Kalian sudah baik-baik. mempermalukan saya di sini. Ini di depan umum loh. Ada Pak RT. Semua keluarga di sini, semua warga di sini tahu. Pak, kita ini cuma mau nanya Pak. Saya cuma mau nanya pelan-pelan Pak. Ini kamera ngapain?
Itu Pak, anak saya di mana? Jelaskan, Pak. Bu, saya tidak kenal. Ini foto bisa saja diedit. Enggak, itu Sekarang Pak, bisa Nggak diedit. mungkin, Pak, nggak mungkin. Nggak mungkin editan Pak. itu, Pak. Pak, Mas, ini apa? Pak, sebentar Pak. Itu ibunya pengen ketemu sama anaknya Pak. Dia kan cuma pengen ketemu sama anaknya. Mas, tolong. Bapaknya suruh. Jangan bikin saya kesal ya. Pak, saya cuma mau ngomong sama Ini ini aja loh. anak saya. Ya sabar Pak. Bapak jelasin sekarang, pelan-pelan. Kalau Bapak macam-macam, bukan si abang yang saya sunat, Bapak yang saya sunat. Saya nggak bodoh. Pak, sebentar Pak. Ibu mohon maaf ini. Saya tidak maksud untuk merusak rumah tangga ibu. Udah rusak. Pak. Ini bukan urusan. Saya capek, Pak. Ini terus. Kamu jadi Cil. selama ini main sama anak kecil. Hah? Bilangnya rapat luar kota, rapat luar kota. Rapat apaan? Tak nggak mikir loh. Kita minta maaf sama Om Dirga, nggak ada maksud kita untuk merusak acara dia, tapi tujuan kita pengen tahu di mana Vika berada. Di situ Om Dirga marah sama kita dan dia bilang coba cari sana di daerah Tebet. Pak, saya nggak ada maksud untuk Lanjutin aja. Pak, saya nggak ada maksud untuk merusak rumah tangga orang Pak. Enggak Pak, saya cuma mau nanya. Saya nggak mau tahu ini acara udah rusak saya punya. Saya malu di keluarga saya. Saya malu di keluarga saya. Ya saya cuma mau nanya Pak, itu Pak sebenarnya. Pak, enggak Pak, gitu loh, Pak. Ini kan ibunya kasihan Pak. Saya cuma pengen tahu di mana anaknya. Masalah Bapak sama Vika atau apa, saya tidak mau tahu. Tapi tolong ibunya pengen ketemu. Saya nggak percaya begitu saja dengan informasi yang ada. Cuman saya butuh ketemu sama Vika. Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Kita nggak ada niatan buat bikin ribut, buat bikin acara Bapak. Gak kadung malu bu, Pak. kadung malu. Begini. Nanti Oke. coba. Gini, Mas Bapak Mandala. ini nggak bisa santai, bapaknya makanya Saya sudah malu pak. Saya sudah malu. Ini undangan bukan semua relasi saya, semua keluarga di sini, semua warga di sini. Kalian datang baik-baik saya undang. Sekarang kondisinya sudah begini. Saya malu. Saya jangan buka saya. Bapak kenal dia nggak sebenarnya Mandala, Pak? di sini. Bapak kenal dia nggak sebenarnya? Kenal Vika nggak? Tolong Pak. Oke. Harusnya kan Mas Mandala bisa ngomong langsung. Mas Mandala punya etik, punya sopan santun. Suasana saya lagi apa ini sekarang? Tadi kan makanya tadi saya bisik-bisik sama Bapak. Saya nggak langsung ngomong di depan orang. Saya kan tadi bisik-bisik sama Bapak. Iya kan? Cuman tadi Bapak yang langsung marah. Bapak yang langsung marah-marah sama saya. Gimana saya mau ngomong baik-baik kan saya bilang tadi. Saya Pak pelan-pelan saya ngomong sama Bapak. Pak kenal sama Vika nggak? Karena kita dapat fotonya seperti ini. Nah sebenarnya Bapak ada masalah apa sama Vika? Oke. Mas ya. Saya kenal sama Vika itu terakhir itu waktu kami acara dengan teman-teman saya ya. Tidak ada lebih apa-apa di acara sebuah karaoke. Astagfirullahaladzim. Tempat karaoke laki perempuan, bisa dibayangin dong ngapain mereka di sana? Ya, cuma sekali itu. Kemudian saya antar dia ke kos-kosan Tebet. Yang saya ingat Tebet. Udah selesai itu sudah tidak ada lagi. Pak, itu kan benar kan akhirnya Bapak kenalkan sama anak saya. Kenapa Bapak jadi nggak ngaku? Kenapa Bapak udah masuk sekarang? Bapak harus sadar diri dong. Anak saya masih kecil, Pak. Saya sudah mengakuin ya. Dengan amat sangat saya minta maaf. Ya, saya sudah mengakuinya. Saya mohon. Suasana saya lagi begini, saya minta itu. Ini kamera apa? Woi. Mas gimana mas anak saya mas? Ternyata mas anak saya sama om mas. Enggak, ini kan gini Bu, ini kan belum pasti semuanya. Ya katanya tadi Om Dirga juga bilang bahwa dia cuma kenal sekali aja di tempat karaoke. Tapi kan buktinya dia kenal, tapi dia tidak ngaku. Katanya Nggak kenal. mungkin anak saya kayak gitu mbak, nggak mungkin.
Tadi bilangnya baik-baik. Karena katanya Vika kerja di sana apa gimana maksudnya? nggak tahu si bapak itu nggak jelaskan apa-apa, dia cuma bilang dia kenal tempat karaoke, kemudian diantar pulang ke Tebet Barat. Tebet Barat ibu di rumah siapa ibu Tebet Barat? Nggak Ibu tahu, di Mbak. sana. Nggak ada, Ada Mbak. keluarga Nggak di ada. sana. Atau ibu pernah ke sana nggak Tebet Barat? Nggak pernah, Mbak. Kira kita dikasih alamatnya Vika di daerah Tebet Barat 1. Aduh, Mas, gimana Mas anak saya, Mas? Anak saya udah sama om-om, Mas. Saya harus gimana lagi? Saya nggak pernah ngajar anak saya kayak gitu, Mas. Kenapa sekarang kayak gitu, Mas? Tolong saya, Mas. Saya nggak kuat. Kita harus coba cari dulu. Kita cari tahu dulu kebenarannya ibu. Kita jangan langsung ke... Ibu, Pingsan deh. ibu, Ibu. tenang, Feli, tenang dulu. Ini kayaknya kecapean dia. Aduh, yuk, kita angkat aja. Yuk, astagfirullahaladzim. Tapi masih nafas kan? Astagfirullahaladzim. Ibu, nggak apa-apa, ibu. Tim coba tanya dari satu orang ke orang yang lainnya dan akhirnya menemukan alamat kos-kosannya Vika. Ibu Lina sudah senang di situ, dia terharu, dia pengen peluk anaknya, dia pengen cium anaknya. Dan ternyata waktu diketok pintunya, Misi, Assalamualaikum, permisi. yang keluar di situ seorang wanita dalam keadaan tidak sadar karena minum alkohol. Dia sempoyongan di situ dan dia bilang, ada apa ini, kenapa ini? Sorry mbak, ini kamar Vika bukan? Iya. Ibu, ini kenapa? Oh, berarti Mbak pernah kenal, pernah tahu, atau mungkin Vika masih tinggal di kamar ini, Mbak? Mbak? Memang tahu Vika itu. Mbak, jaga ya pikirnya. Nggak mungkin anak saya kayak gitu. Vika itu udah ambil pacar gue. Nggak mungkin, Mbak. Nggak mungkin anak saya kayak gitu. Sambil sempoyongan mabuk dia di situ, dia bilang, ya Vika sama bapaknya lah. Dia disembunyiin sama bapaknya. Ini kayaknya Nggak tahu, nggak sadar ini, takutnya. Nggak bisa dipegang nih omongannya. Iya, atau mbak gimana, cuci muka dulu gimana mbak? Mbak, kalau mau tahu, minum susu dulu kali. Vika tanya aja sama bapaknya. Bu Lina kaget, dia nggak percaya bapaknya menyembunyikan sampai dia tanya langsung sama perempuan itu. Hah? Hah? Maksudnya apa? Tanya sama Pak. Maksudnya apa, Mbak? Maksudnya apa? Tanya aja sama Pak Joni. Pak Joni? Pak Joni? Pak Joni siapa, Mbak? Siapa Pak Joni mbak? Bapaknya. Hah? Bapaknya? Bapaknya siapa mbak? Saya Mbak. mau urusan sama Vika. Bukan sama Pak Joni. Pak Joni maksudnya suami ibu. Hah? Mungkin salah kan Joni yang lain ya, Mbak? Mbak ya? sebentar mbak, Ini ini siapa, ngomongnya apa Mbak? sih? Tanya sama Pak Joni, Pak Joni itu siapa? Joni bapaknya dia. Yang bener aja Mbak, masa Pak Joni sih Mbak? Pak Joni kan ayahnya. Nggak mungkin salah kali, Mbak. Nggak mungkin, Mbak. Iya, Pak Joni suami ibu. Nggak mungkin suami saya. Mbak sadar dong mbak. Mbak, ini bener nggak sih? Bisa dipercaya nggak sih? Nggak tahu Mbak, nggak tahu sama suaminya. Tahu mobilnya di mana Mbak? Mana tahu di mana dia. Udah, pergi sana. Mbak. Akhirnya kita buru-buru kembali lagi ke rumahnya Ibu Lina dengan harapan bisa ketemu sama suaminya. Bu, kita coba tanya sama suami ibu, pastinya dong bu. Nanti coba kita ke rumah, Mas. Kayaknya suami saya. Kok katanya bunyiin suami? Bunyiin sendiri. Maksudnya apa kalau itu bener anaknya sendiri Bu? Nggak tahu, Mbak. Coba cari. Kita tanya suaminya ibu ya. Begitu sampai ke rumahnya Ibu Lina, udah dekat rumahnya Ibu Lina ini teriak-teriak. Dia ngeliat suaminya lagi nongkrong di warung. Mas, itu Bapak, Mas. Pak! Anehnya suami
suaminya malah kabur coba. Mau kejar dia dan akhirnya aku minta tolong sama tim. Kejar yang namanya Pak Joni, kejar. Pak! Astagfirullahaladzim. Pak! Tanya ngapain Bapak lari? Kenapa? Ada apa ini? Dia malah marah-marah. Kalian ngapain kesini lagi? Ini urusan keluarga saya, ngapain ini? Datang lagi ngapain lagi? Kita kan mau nanya sama Bapak, kenapa Bapak kabur? Ayo. Saya nggak tahu Jujur menau. aja, Pak. Udah lah, Bang. Ngapain juga Abang kesini-sini? Bantuin Pak, Abang. tadi saya dengar dari temannya Vika, katanya Bapak tahu semuanya. Udah lah, itu Vika. Udah, saya nggak tahu menau. Pak, Bapak ini kan tahu berarti Udah lah, kalau Bapak Pak. tadi bilang. Pak Joni itu keceplosan. Dia bilang kalau anaknya sudah mandiri, sudah enak hidupnya. Dia sudah nikah sama orang kaya. Bukan kepergok. Wah, kepergok, Pak itu bilang, bilang gambar Pak, kok di gimana? mana, Udah lah Ibu. Apa yang Bapak omongin Vika tadi? udah senang dengan orang lain Bu, udah nikah. Maksudnya apa? Berarti Bapak tahu dong. Maaf, Tahu. maaf. Berarti Bapak tahu dong ada apa ini? Bapak di sembarangan ya, aku Bapak bilang Maaf, sudah maaf, nikah. Bapak kenapa nggak bilang maaf, sama maaf. aku? Hari Bapak biarin aja ibunya nyari kayak gini. Ayo Ibu, naik lagi Bu. Hei! Mau kejar, mau kejar. Hei, kejar. Pak, Bapak nggak kesian lagi juga, Pak? Ibu, Bapak ini Sudahlah, kenapa Bu. sih Pak lari-larian, ha? sudahlah Bu. Kaget kita semua di sini. Loh, Ibu Lina juga kaget di situ. Dia terhentak di situ. Nikah, kapan nikahnya? Kok kamu nggak bilang? Bapak Udah lah jahat, Bu. nggak bisa kayak gitu, Udah, si Vika udah seneng. Nggak bisa kayak gitu. Udah Bapak. biarin Gimana aja, dengan biarin ibunya? Bu. Harusnya Vika tuh Udah bilang senang, sama biarin aku aja, kalau biarin. dia mau nikah. Biarkanlah Kayak gini mereka caranya, begitu Pak. Bu. Ngamuk di situ Ibu Lina. Coba katakan di mana, anak saya di mana? Pak, sebentar Pak. Sebenarnya kenapa? Ibunya sendiri kok nggak boleh ketemu sama anaknya? Kenapa? Sudah Rasanya, Mas. Pak. Sudah Mas. Ini urusan keluarga kami Mas. Pak, tolong Pak. Pak, urusan jelasin, keluarga, Pak. terus Bapak nggak ngomong sama ibu, berarti Bapak nggak nganggap ibu ini istri Bapak selama ini? Istri saya. Nah, terus kenapa Iya, Bapak nggak terus- cerita sama ibunya? Kita tekan Pak Joni di situ, akhirnya dia ngaku. Sekarang di mana Vika, Pak? Di mana? Sudah. Tuh Pak, Bapak hargain kenapa dong sih, Pak? perasaan istrinya Pak, hargain dong. Bapak kan lihat kondisi ibunya kayak Ini gini. Bapak mentang-mentang itu bukan anak kandung Bapak, terus Bapak biarin begitu. Iya kan? Tapi saya selama ini Bapak ngelarang saya untuk nyari-nyari Vika. Apa maksudnya Pak? Apa? Coba bilang. Tolong Pak, jangan kayak gini. Saya tuh udah cacat Pak, udah kayak begini. Kenapa Bapak kayak gitu? Bapak udah jahat sama saya, selingkuh sama saya. Sedang nggak apa-apa. Sudah, Ibu, sudah Mas. Sakit Pak. Mas, ini urusan keluarga ya Mas. Tolong jangan. Pak, Ibu Lina minta tolong sama kita Pak, untuk nyari Tujuannya anaknya. apa ini? Untuk ketemu sama anaknya. Ibunya lah. Bapak nggak mau ketemu sama anak Bapak, Bapak. Mas dengan Ibu ini apa? Loh, bantuin saya. Saya minta tolong. Bapak kenapa nggak mau bantuin? Apa mentang-mentang Bapak ketemu sama kemarin selingkuhannya, terus Bapak benci sama kita? Kemarin sudah bikin masalah. Loh, Sekarang mau bikin Bapak masalah yang cari lagi. masalah. Bapak yang cari masalah. Bapak harusnya malu dong. Sampai bulan, tapi kita mau bantu, Pak. Jangan begitu, Bapak yang cari masalah. Nah, sekarang tunjukin Pak, di mana rumahnya? Jadi, ikut saya. Oh, jadi benar-benar tolong loh ibu Bapak selama ini. Diajak kita ke suatu tempat di situ, ya. Pak Joni di situ bilang itu rumahnya Vika. Di mana Pak rumahnya? Yang mana Pak? Pas sampai di suatu tempat, kita nggak tahu di mana itu. Kita mau diajak pulang lagi sama Pak Joni. Vika. Ayo, Bu. Pulang, Bu. Pak. Udah tahu kan? Loh, Udah tahu kan? Pulang, ayo, Bu. Pak, ini Bapak udah ajak. Bapak udah ajak ke sini, sekarang disuruh pulang. Bapak ini aneh banget Bapak ini. Pulang, Bu. Sudah tahu, kan, Bu. Biarin Pak, jangan Tahu, naik. Pak. Joko. Pak Joni gue bilang, cukup lu Pak, diem Pak. Biarin seorang ibu ketemu sama anaknya, itu hak dia. Vika. Vika. Ini ibu nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Vika. Bu,
Bapak, apa sih? Ngapain Ini mau ketemu sama anak. Dorong. Pak, ngapain dia pakai bawa kamera segala? Malu-maluin tahu kalau tahu orang kantor. Udah nggak pulang. Udah ibu nggak usah pegang ya. Mbak, ini kan ibunya, Mbak. Ini ibunya, Mbak, tolong Mbak, ini kan ibunya. Maksud Bapak tuh apa sih? Aku udah bilang sama Bapak. Bapak itu nggak usah bawa ibu ke sini. Ya Allah. Apa masih kurang aku selama ini transfer Bapak? Pak, transfer apa, Pak? Transfer apa? Selama ini Bapak nggak pernah jujur sama saya. Hah? Transfer? Apa ini maksudnya? Harusnya ibu itu bersyukur ya. Harusnya ibu bersyukur. Aku yang nafkahin ibu, ngerti? Jadi Mbak selama ini bantuin ibu? Iya, saya itu udah selalu transfer Bapak ini nafkahin ibu, masih kurang aja ngapain ke sini? Nanti kalau tahu suami aku, malu Pak, ngerti Pak? Mbak, gak ada selama ini bantuan ataupun transfer, Mbak. Gak pernah nyampe ke ibu. Ibu yang selama ini kerja, tau nggak Mbak? Jual kue. Nggak, harusnya ibu tuh yang bersyukur. Aku tuh selama ini nyari uang sendiri, Bu. Udah ibu pergi, aku nggak mau sama ibu. Pika, udah Bapak masih ikut campur dulu, Pak. Ini udah salah Bapak. Ibu tahu nggak sih, aku tuh malu punya ibu. Ngerti? Mbak, Aku nggak mau jadi orang miskin. Mbak, istighfar, Mbak. Ya Allah. Aku, Bu. Udah pergi aja, Pak. Bapak ibu pergi sekarang juga. Aku nggak mau sampai suami anak tahu. Udah deh, Mas pergi deh, Mas. Ini yang melahirkan. Pergi. Ini bukan Mbak loh. Saya nggak mau tahu. Aku udah nggak peduli lagi sama orang tua aku. Mbak, istighfar, Aku Mbak. nggak mau. Kenapa sih, Mbak? Kenapa? Udah, Bu, nggak usah. Ibu nggak usah acting kayak gini ya. Aku nggak suka. Aku nggak suka. Mbak, gimana Pergi, Pak. Mbak? Ini Istighfar dulu, Mbak. Istighfar. Pergi, Bu. Pergi, Bu. Mbak, jangan dibawa dulu. Pergi, Bu. Gua pergi. Udah Mas pergi aja sekarang. Gimana pun juga nih ibu kandungnya Mbak yang melahirkan Mbak dari kecil loh. Udah Jagain Mas rawat Mas nggak tahu kan? Nggak tahu kan masalah keluarga aku. Mbak, gimana pun juga ibu ini berusaha untuk memberikan yang terbaik. Walaupun keadaan ekonominya kurang, semuanya serba nggak punya. Nggak Mas. Tapi dia percaya sama Mbak. Apa? Ibu aku tuh selama ini cuek Mas sama aku. Dia nggak pernah peduli sama aku, Pak. Sama Mbak tadi dia tuh nyariin Mbak terus, tau nggak? Nyariin dari mana, Mbak? Nyariin dari mana? Dia aja aku nikah dia nggak datang, dia nggak tahu. Emang Mbak ngabarin tuh kan? Emang Mbak ngabarin? Mana ngabarin? Mbak harusnya aku ngabarin dia udah tahu sendiri. Ibu nggak tahu kamu nikah nggak tahu. Nggak usah pura-pura Bu, aku tahu semuanya. Ibu tuh cuma acting aja ya kan? Udah Bu nggak usah gini Bu pergi. Udah, cukup. Astagfirullahaladzim. Orang tua lo diperlakukan seperti itu coba. Astagfirullahaladzim. Ini durhaka sama orang tua ini. Orang tua yang melahirkan kita, memberikan kasih sayang kepada kita. Walaupun orang tua dalam keadaan sakit, tapi tetap memeluk kita, menyayangi kita. Tapi apa balasannya? Astagfirullahaladzim. Gak takut dosa apa? Ini kalau Allah sudah marah, apapun bisa dihancurkan ini. Astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan saja Mbak Vika ya bisa sadar dengan apa yang dilakukannya ya. Mudah-mudahan Mbak Vika ya jadi merasa bersalah dan mau menjemput ibunya ke rumah ya. Mau berkumpul lagi sama bapak dan ibunya walaupun keadaannya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini yang melihat program ini mudah-mudahan tidak mengikuti apa yang dilakukan sama Mbak Vika ya. Jangan pernah mengecewakan kedua orang tua apalagi nyakitin ibu kandung kita. Alhamdulillah minta. Tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janjimu
untuk selalu setia bersamaku. Ternyata tak satu janjimu